Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan video terkait dengan PBL yang saya laksanakan, yaitu berjudul Vision Stock Automatic Inventory System Using Image Processing Algorithm to Improve Borrowing Efficiency. Dengan manajer project saya yang pada saat ini yaitu Nanta Fakih Prebianto. Kemudian untuk anggota sendiri itu ada Alifina Satrawijaya, kemudian saya sendiri Muhammad Zafar Ramadan, dan terakhir April Adelia Kurniawan. Untuk latar belakang, pengembangan dari sistem peminjaman otomatis ini itu dilatar belakangi oleh berbagai permasalahan di lingkungan laboratorium seperti seringnya kehilangan mikrokontroller atau komponen lainnya, kemudian kesulitan dalam memonitor peminjaman dan pengembalian barang. Kemudian untuk peminjaman itu yang masih manual. Kemudian untuk mengatasi dari hal ini tuh, proyek ini merancang sistem otomatis untuk peminjaman dan pengembalian barang berbasis menggunakan autentikasi wajah. Kemudian sistem ini digunakan menggunakan ESP32 dan serta database agar meningkatkan efisiensi dalam keamanan, kemudian juga pengelolaan komponen di lingkungan kerja. Kemudian untuk roadmap-nya, untuk minggu keempat dan kelima itu adalah mengidentifikasi masalah apa yang ada di dalam laboratori atau workspace terkait manajemen dari inventory. Kemudian untuk minggu ke-6 dan ke-7 itu adalah pembuatan initial system design itu dari electrical, mechanical, dan flowchart. Kemudian minggu ke-8 dan 9 itu adalah training dan testing dari wajah untuk mengambil data dan klasifikasi datanya. Kemudian untuk minggu ke-10 dan ke-13 itu adalah hardware assembly dan sistem integrasi including integration-nya, yaitu uh, menjalankan program dari hardware-nya. Kemudian minggu ke-14 itu adalah uh, project testing dan menjelaskan error dan untuk prepare untuk demo nanti. Kemudian untuk problem solving-nya itu tuh pada yang pertama activity itu ada user itu tidak terdeteksi. Karena penyebabnya itu ada di sudutnya dan pencahayaan yang kurang. Kemudian untuk solusi itu adalah mengatur posisi agar cahaya itu masuk ke dalam apa, cahayanya itu cepat dan cahayanya itu bagus. Untuk resultnya itu fungsinya apa, berjalan dengan normal. Kemudian untuk aktivitas yang kedua yaitu peminjaman data peminjaman di database itu tidak tercatat. Itu penyebabnya itu ada di tidak terhubung database dan kesalahan komunikasi. Untuk solusinya yaitu validasi dari koneksi atau autosync. Kemudian aktivitas ketiga itu ada sistem gagal mendeteksi barang yang dikembalikan. Itu tuh masalahnya ada pada sensornya atau inputnya itu tidak terbaca. Kemudian untuk solusinya itu mengkalibrasikan ulang dari sensornya dan mengecek inputnya lagi. Kemudian untuk aktivitasnya yang keempat itu adalah informasi sistem pada webnya itu tidak tampil, yaitu penyebabnya itu dari kesalahan konfigurasinya. Kemudian solusinya itu program ulang debugging HMI-nya dan optimasi refresh data. Untuk result dari aktivitas 1 sampai 4 itu semuanya itu berjalan dengan baik, masalah terselesaikan. Kemudian untuk aktivitas kelima itu adalah pada bagian motor dan mechanical movement-nya itu, yaitu pada konveyor itu grippernya itu, pada bagian gripper atau pengalirnya itu dia itu tidak berjalan dengan baik. Itu penyebabnya itu karena arusnya itu tidak cukup atau ternyata ada masalah dari dayanya. Kemudian solusinya itu uh, ternyata ada wiring yang tidak pas. Setelah diperbaiki ternyata sudah berjalan dengan normal. Kemudian ada dari power management yang dimana tidak stabil karena power supply-nya itu tidak tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Untuk masalah ini sudah berfungsi dengan optimasi yang baik. Kemudian untuk aktivitas yang ketujuh yaitu eh, sistem ini masih bisa disalahgunakan, yaitu tidak ada pembatasan user karena kita bisa registrasi terus-menerus.
Jadi untuk usernya itu bisa membuat eh, apa bisa membuat bisa membuat akunnya terus-menerus. Kemudian untuk solusinya itu membatasi dari user database-nya. Kemudian aktivitas yang ke-8 yaitu ada dari proses peminjaman dan pengembaliannya itu yang lama. Jadi untuk penyebabnya itu algoritmanya itu belum optimal dan untuk solusinya itu delay-nya itu dikurangin, kemudian terus melakukan pengujian yang berkala. Kemudian untuk aktivitas yang 9 itu ada dari maintenance dan monitoringnya, yaitu dari penyebabnya itu tidak ada logging system. Kemudian solusinya itu buat log serta sistem dan histori penggunaan. Kemudian yang terakhir itu ada dari testing dan validasinya, yaitu pada saat masalahnya itu pada saat demo itu sistem itu masih gagal. Kemudian penyebabnya itu karena kurangnya pengujian. Kemudian untuk solusi, pengujian demo itu diuji berulang kali, kemudian uh, dibandingkan dengan hasil-hasil sebelumnya. Untuk result dari aktivitas 1 sampai 10 itu kebanyakan berfungsi dengan baik dan normal. Dan uh, walaupun masih ada beberapa yang masih perlu dioptimasi. Kemudian ini adalah untuk flowchart sistemnya. Dari flowchart sistem ini itu awalnya itu adalah mengambil data dari wajah si user, kemudian mendeteksi wajah dan klasifikasi wajah untuk masuk ke dalam UI-nya atau webnya, kemudian memilih untuk meminjam barang, kemudian untuk barang yang dipinjam itu akan masuk ke dalam database. Kemudian barang yang dipinjam uh, pada bagian session A, itu stepper motor dan DC motor akan aktif dan kemudian gripper atau pengait akan mengambil komponen yang akan dipinjam. Nah, kemudian setelah selesai, si user itu bisa mengembalikan barang. Jika dia ingin mengembalikan barang, maka dia harus meletakkan barangnya itu di konveyornya. Kemudian konveyor akan berjalan dan dideteksi oleh sensor, kemudian si gripper atau pengait itu akan mengembalikan barangnya itu ke raknya masing-masing. Nah, kemudian untuk pengembalian itu selesai. Kemudian untuk desain elektrikal sendiri, di sini ada dari komponen itu ada dari modul fingerprint, kemudian ada ESP 32, kemudian ada power supply yaitu ada power plug yang 5 volt, kemudian ada yang 12 volt. Kemudian di sini ada eh, kemudian di ssini ada L298 driver motor, DC motor, gearbox, kemudian ada driver stepper motor, ada 3 biji, kemudian ada tiga buah motor. Itu kemudian untuk desain mekanikal. Untuk desain mekanikal sendiri, tahap-tahapnya yang pertama itu adalah pembuatan dari grippernya sendiri. Pembuatan dari bahan grippernya. Kemudian yang kedua itu adalah pembuatan dari raknya. Dan yang terakhir itu adalah pembuatan dari boxnya. Kemudian ini adalah video demo dari proyek kami. Oke, itu adalah hasil demo video dari proyek yang telah kami laksanakan. Mungkin itu saja untuk presentasi dari saya ya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.